Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Tratasya dari kelas 5B, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, di mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 2 yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Ilmi STMSC. Di Mixed Use Building, Mall, dan Apartemen ini, saya akan membahas di buku konsep untuk keperluan ujian tengah semester. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Mixed use building merupakan suatu wadah yang memaksimalkan efisiensi dengan cara menggabungkan dua atau lebih fungsi bangunan menjadi satu. Konsep yang ditawarkan oleh mixed use building adalah one-stop living. Permasalahan yang kedua yaitu di dalam perancang bangunan mixed building yang mewadahi aktivitas perbelanjaan dan tempat tinggal serta tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, terdapat beberapa isu permasalahan penting yang terkandung di dalamnya, yaitu memperhatikan aktivitas dalam bangunan nantinya, konfigurasi dan efisiensi bangunan, bentuk dan estetika pada bangunan, hingga sistem struktur. Yang ketiga, tujuan dan sasaran. Tujuan proyek perencanaan Tujuan proyek perencanaan bangunan mixed use building ini yaitu yang pertama menciptakan perancangan bangunan mixed use yang ideal dan bentuk fisik mall dan apartemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur hijau. Menciptakan pola kegiatan agar sirkulasi dan tatanan ruang mampu mendukung setiap kegiatan agar berjalan dengan baik. Merancang pusat perbelanjaan yang memiliki daya tarik sebagai tempat usaha atau tempat jual beli yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, di studi literatur. Yang pertama, definisi. Mixed use adalah penggunaan campuran berbagai tata guna lahan atau fungsi dalam bangunan atau disebut Dimitri Krokos pada tahun 1976. Mixed use adalah suatu kompleks di mana terdapat berbagai fungsi kegiatan termasuk hotel, pusat konveksi, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Ciri-ciri mixed use building mewadahi fungsi urban atau lebih, misalnya terdiri dari retail, apartemen, hotel, dan perkantoran, hingga efisiensi pergerakan karena adanya pengelompokan berbagai fungsi. Jenis-jenis use building ada 3, yaitu mixed use building, megastruktur, building podium dan menaranya, dan building pedestrian. Keuntungan mixed use building. Pertama, mengurangi jarak antar rumah, tempat kerja, bisnis, retail, serta fasilitas dan tujuan lainnya. Lingkungan yang ramah digunakan untuk jalan kaki atau bersepeda, mengurangi biaya transportasi. Yaitu klasifikasi mall, ada lifestyle mall, family mall, trading mall, shopping mall, town square. Klasifikasi apartemen. Ada klasifikasi apartemen berdasarkan sistem kepemilikan sistem sewa, klasifikasi berdasarkan tinggi dan besar bangunan, dan berdasarkan tipe unit. Fungsi dari apartemen yaitu memberikan fungsi sebagai tempat hunian dengan memberikan beberapa fasilitas bersama yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni apartemen dan fasilitas khusus yang diberikan pada setiap unit dalam apartemen tersebut. Fungsi dari mall memberikan fungsi sebagai tempat penunjang kebutuhan antara lain sebagai tempat perbelanjaan yang lengkap, praktis, dan juga relatif aman sebagai tempat hiburan karena di mall kita dapat menghabiskan waktu untuk sekedar berjalan atau nongkrong di kafe. Kesimpulan, dari hasil kajian literatur dan faktual maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu dalam mendesain mixed building, pendekatan arsitektur modern menjadi pendekatan yang baik karena fungsional ruang lebih diutamakan pada bangunan mall dan apartemen sebagai bangunan perbelanjaan dan komersial. Baiklah, masuk ke studi kasus. Di sini apartemen Central Park, Mall dan Central Park. Yang kedua, FX Sudirman yang ada di Jakarta.
Nah, ini ketiga. Ini yang keempat, apartemen Shelton Park. Yang ini kelima. Yang keenam, Gandaria City. Kesimpulan dari studi banding. Oke. Nah, ini kita masuk ke data lokasi tapak yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pengambilan luas lahan 10.970 meter persegi. Nah, oke. Data existing tapak. Lokasi tapak atau set berada di Jenderal Ahmad Yani. Pertimbangan pemilihan tapak. Tapak berada pada pusat kota Pontianak. Tapak berada dekat dengan area pendidikan, keagamaan, dan gedung olahraga. Untuk mendirikan mixed building sangat cocok dikarenakan letak site yang strategis. Oke, di sini analisis PSB, KDB, dan KLB. Oke, analisa matahari, analisa view, analisa angin, analisa kemisingan, analisa aksesibilitas, kesimpulan, analisa fungsi, analisa aktivitas dari mall dan apartemen, analisa pengguna pekerjaan mall, dari pengelola, ini pengelola bagian karyawan, yang ini mall di servis, dan ini apartemen. Ini kebutuhan ruang, pola aktivitas, dan fungsi ruang pada mall. Fasilitas perbelanjaan, area sirkulasi, area hiburan, dan pola ini adalah pola aktivitas pelaku apartemen. Oke. Pengelompokan ruang apartemen, dan kita masuk ke besaran ruang pada mall. Oke. Besaran ruang apartemen. Persyaratan ruang pada mall di public area, service area, private area. Persyaratan ruang apartemen. Ini organisasi ruang apartemen, dan ini matriks pada mall, matriks apartemen, dan ini bubble diagram. Oke, kita masuk ke konsep. Saya mengambil konsep dari by performance, yaitu pemanfaatan dari untuk memperhatikan masa depan bangunan, memperhatikan dari air, energi, listrik, sampai ketahanan bangunan. Dan masuk ke gubahan massa, bentuk awalnya adalah persegi, dan pengurangan bentuk ada di sudut sebelah kanan depan, dan penambahan bentuk persegi panjang L, dan ini hasil kombinasi bentuknya. Dan ini draft set plan. Ini draft denah ground floor, denah lantai 1 sampai 3, denah lantai 4 terdapat apartemen, denah lantai 5 sampai 7 apartemen. Oke, ini draft tapak depan, tapak belakang, kanan, dan kiri. Ini draft potongan A, potongan B. Baiklah, ini adalah slide terakhir, yaitu draft perspektif.
Di sini ada perspektif kanan, perspektif kiri, perspektif ke depan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.